Selamat malam, Rahayu. Selamat datang di Organisasi Ilmu Kasih dan Jati Indonesia. Seperti biasa, pada hari ini saya sudah bersama dengan Pi Gunawan Mangunsudiro. Beliau adalah Ketua Umum sekaligus Bini Sepuh dari Organisasi Ilmu Kasih dan Jati Indonesia. Selamat malam, Bopo, Rahayu. Malam. Baik, Bopo. Hari ini kita ada episode khusus Bopo. Jadi episode baru yang membahas tentang tempat-tempat sakral. Untuk edisi yang pertama mengenai tempat sakral ini, kita akan mengambil lokasi yang tidak jauh dari tempat kita, yaitu di Alas Ketonggo. Jadi kan kalau selama ini Bopo, tempat-tempat sakral itu kan diidentikan dengan seperti halnya Alas Ketonggo yang sering dianggap oleh masyarakat sebagai tempat yang wingit, tempat untuk mencari pesugihan dan lain sebagainya begitu ya. Nah makanya dalam sudut pandang ilmu kasih dan jati Bopo, nah, kita ingin mengetahui sebenarnya seperti apa sih Alas Ketonggo tersebut. Apakah memang benar yang dikatakan oleh orang-orang yang oleh orang-orang itu tadi, atau sebenarnya tidak seperti itu begitu Bopo? Mungkin bisa dijelaskan. Oh iya. Terima kasih waktu yang diberikan pada saya akan menjelaskan tentang sejarah Alas Ketonggo yang saya terima dari romo saya almarhum ya. Yang termasuk saya sendiri juga mendeteksi ya. Karena apa? Sebelumnya saya minta maaf, ada kekurangannya, saya minta maaf pada leluhur kita yang di Tonggo. Saya minta maaf akan menayangkan sejarah Alas Ketonggo mungkin Gusti ya. Yang secara umum dengan Alas Ketonggo itu secara seperti itu. Jadi Alas Ketonggo itu walaupun wujudnya itu wono atau alas, itu sebetulnya itu merupakan kerajaan. Nah, kerajaan itu namanya kerajaan itu adalah Sonyoreko. Sonyoreko bisa dikatakan wujudnya adalah Ketonggo Manik ya, Ketonggo Manik. Kenapa kok dinamakan Ketonggo Manik? Ya, di situ walaupun wujudnya itu hal alas hutan, namun ada maniknya. Maniknya adalah Keraton Sonyoreko ya. Jadi kenapa kok dikatakan wujudnya hutan namun kok keraton? Memang seperti ini. Jadi namanya Jawa itu kan anak turunnya Jawoto dewa ya. Jadi manusia setengah dewa. Jadi istilahnya percampuran di antara sifat roh dengan manusia itu sejak zaman purba hingga sekarang tetap masih. Salah satu contoh saya awali dari zaman Majapahit. Zaman Majapahit itu waktu kena kemelut Majapahit, kena kemelut selama 4 tahun kurang lebihnya untuk sejarah ya. Itu para punggawa, pimpinan punggawa Majapahit itu sehingga istilahnya mengkhawatirkan kenapa kok kena kemelut, karena tidak bisa mengalahkan seorang adipati yang namanya Hurubismo itu selama 4 tahun. Padahal kan Hurubismo itu di wilayah Probolinggo ke timur sampai ke Banyuwangi itu namanya Kadipaten kan Belambangan. Itu tokoh Majapahit semuanya sampai menyewa pendekar dari Cina pun tidak bisa mengalahkan Hurubismo. Namanya Hurubismo itu secara umum Minak Jinggo itu. Karena apa? Karena memang dia mempunyai katiasan. Katiasannya adalah mempunyai pusaka yang namanya Godo Wesi Kuning.
Nah, asal usulnya Godo Wesi Kuning itu dari bapaknya Urubisma sendiri waktu masih muda, namanya Joko Umbaran. Itu dari sungunya sendiri. Kenapa manusia punya sungai namanya Tebu Marcowet? Itu sangat sakti sekali. Jadi katakanlah orang seluruh dunia tidak bisa mengalahkan Tebu Marcowet, termasuk ketinggalan sungunya saja namanya Joko Umbaran. Itu seluruh Mojopahit tidak ada yang mampu mengalahkan. Itu ya. Titik singkatnya waktu itu ada seorang pemuda yang namanya Damarwulan. Dia memasuki kerajaan Mojopahit, ngawulo di Mojopahit dengan perjuangannya, sehingga namanya Damarwulan itu diberi perintah menjadi panglima perang untuk melawan Urubisma. Itu ya, ini seorang pemuda yang namanya Damarwulan. Itu istilahnya seperti itu. Si Damarwulan itu pun juga mati, kalah dengan Urubisma. Nah, selama mati itu dia dikenal dengan Ratu Ayu Idul. Dikenal dengan Ratu Ayu Idul. Ya. Jadi dia ditanya, kowe ke mati musuh Urubisma Minakjingga iki rada mati mangane kowe pedhok aku iso nambani kowe nguripne nek kowe anenge aku ra bisa. Waktu itu namanya bukan itu, namanya mengaku Dewi Karunia. Waktu itu Damarwulan dihidupkan kembali. Oke ya, perjanjiannya oke, terus dihidupkan kembali gitu loh. Nah, istrinya Urubisma atau Minakjingga itu kan dua, namanya Waito dan Puyena gitu loh. Jadi yang namanya Dewi Sekar Loyang itu nyusup pada Waito dan Puyena gitu loh, sehingga bisa mengambil Godo Wesi Kuning dua, urut dan sebagainya. Akhirnya perang mati gitu. Itu cerita banyak orang ngerti ya. Namun di dalam perjanjian waktu mati itu, si Damarwulan sendiri seorang manusia kan, namanya manusia kan punya lupa, ya kan? Namanya manusia kan punya lupa, beda dengan sifat roh. Nah, suatu saat datang seorang dua yang namanya Raden Amron Anpung dan adiknya namanya Dewi Raden Amron. Itu singkat cerita, namanya Raden Amron Anpung itu karena seorang manusia dengan bidadari, nantinya tidak diberi kuasa Majapahit, diberi kerajaan karena itu hubungan manusia dengan manusia setengah dewa gitu. Ya, jadi akhirnya diberi kerajaan Ketonggo, Alas Ketonggo, hutan Ketonggo, Alas Ketonggo menjadi Ketonggo. Nih, dia membuat kerajaan di situ, namanya kerajaannya Keraton Sonyoreko. Ya, dia jadi di situ jejuluk namanya Gusti Prabu Sosroji. Nah, adiknya yang Raden Ayu Angronsari diberi tempat di timurnya itu di Jogja, timurnya Prangkritis ya, namanya Golang sih, namanya Golang sih, yang putri. So ya, jadi kenapa saya terangkan seperti ini? Namanya di semua tempat sakral itu kan, kenapa kok banyak dikunjungi orang? Karena apa? Ada seorang tokoh di situ. Ya, ada seorang tokoh di situ. Ya, waktu
jatuh Mojopahit pun, waktu jatuh Mojopahit pun cepat terakhir kan jatuh ya, jatuh pun namanya Brawijaya juga singgah di situ. Waktu singgah di situ, eyangnya sendiri kan itu, Gusti Prabu Sosrojiwo itu berarti kan eyangnya sendiri. Waktu di situ dengan wadyabolonya, mulai orang Bojonegoro sampai ke Demak itu tidak bisa melihat dia karena memang alamnya sudah alam ya. Sampai sekarang pun banyak orang Jogja di sana tuh, orang manusia seperti kita ini banyak di situ. Kalau ingin meneliti, ngecek bisa ya, itu bisa itu namanya Alas Ketonggo. Terus kenapa kok kadang-kadang orang-orang Solo, orang-orang Jogja mengatakan Ketonggo itu kok ratunya itu adalah Heru Cokro? Itu begini ceritanya. Jadi waktu dulu anak Sultan Jogja yang namanya Gusti Amat itu kan ikut perang melawan Belanda. Dia tetugur istilahnya Topo Broto biar selamat. Topo Broto biar selamat, namanya Topo Broto ya di gunung-gunung dan sebagainya, di tempat sakral itu kan dengan istrinya menyelamatkan. Ya waktu itu Topo Brotonya di Gunung Serandil Cilacap. Ya dia mendapat wangsit, Gusti Amat tuh kowe nggayo jeneng Heru Cokro, terus kowe sowana nyang Alas Ketonggo, nyang Kraton Sonyoluri. Pelingnya seperti itu, bukan Sonyoreko yang begitu kan, itu dengan Gusti Prabu Sosrojiwo di PN kan, sampai sekarang nggak